Ngelek Ki, masih di mute Ki, maaf Ki. Masih di mute Ki. Halo, halo. Ya, Ya, kedengaran Ki, siap Ki. kedengaran. Udah Ki, kedengeran Ki. Oke, oke. Sorry, sorry. Siap. Monggo Ki. Jadi tadi anu ya. Oke. Eh, ya. Baik, para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini terdengar ya. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi lewat Zooming dari apa namanya ini Jayagiri ya, dari Jayagiri Komunitas, dan ini bagi saya satu hal yang eh, menggembirakan. Jadi lewat Jayagiri Komunitas ini kita bisa berdiskusi, kita bisa memaparkan barang-barang ataupun perihal pengetahuan-pengetahuan yang di dalam tradisi-tradisi modernitas ataupun tradisi-tradisi keilmuan milenial hari ini kita
riwayat pengetahuan yang bermula ataupun berasal dari tradisi zaman dulu, itu ruangnya memang sangat jarang ya, sangat mungkin tidak ada mungkin ya. Oleh karena itu, izinkan saya pada malam hari ini memaparkan pengetahuan-pengetahuan tersebut yang apabila kita sebut misalnya rujukan-rujukannya, kita bisa merujuk pada misalnya Kancil Krido Martono ya, itu juga ada. Ya, kemudian ada lagi apa namanya dialog-dialog itu ada misalnya pada eh, dialog ataupun musyawarah tiga burung ya, yaitu tiga ekor burung yaitu eh, perkutut dan dua orang yang lain, misalnya burung puter maupun burung-burung yang lain. Dan ini tiga itu ada satu teks ya, ada satu teks yang membahas bagaimana pengetahuan-pengetahuan awal. Dan yang berikutnya misalnya bisa kita lihat juga pada teks misalnya Serat Yusuf ya, ya Serat Yusuf. Serat Yusuf ini juga bukan berarti Serat Yusuf dalam Al-Quran surat Yusuf ya, bukan, tetapi ini serat-serat yang di dalamnya berbicara perihal-perihal Yusuf gitu. Kemudian ada lagi juga misalnya di dalam manuskrip-manuskrip seperti eh, manuskrip-manuskrip yang lain ya, yang banyak sekali sebetulnya ya. Nah, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa pengetahuan bagi orang Jawa ataupun orang Nusantara itu menjadi satu syarat yang penting bagi penyelenggaraan hidup kita di dunia. Ya. Jadi bagaimana manusia ini kalau di dalam serat misalnya atas sadur ada makna ya. Itu dikatakan bahwa manusia ini adalah kawan tenaning Gusti Allah. Jadi manusia kita ini semua adalah keadaannya Gusti Allah, ya. Keadaan Gusti Allah. Jadi memang hal ini maka pengetahuan-pengetahuan yang mendasar atau pengetahuan-pengetahuan perihal awal ya, perihal segala sesuatu awal dan akhir itu menjadi penting dan menjadi bekal. Misalnya lagi di dalam manuskrip Syekh Bari ya, atau tulisannya yang diserat oleh Sunan Bonang ya, di Tuban misalnya waktu itu, kira-kira tahun 1400 sekian ya, Masehi. Itu juga dikatakan eh, yaitu bahwa salah satunya adalah misalnya dikatakan bahwa eh, eh, qoblana zatullah ma'ana zatullah wa ba'dana zatullah gitu. Jadi di sana dikatakan bahwa teks itu menyatakan bahwa salah satunya kurang lebih di bab ke-22 ya, itu perihal-perihal itu dikatakan bahwa tadi qoblana zatullah ma'ana zatullah wa ba'dana zatullah. Jadi baik sebelum ada, baik kita ini belum diciptakan, itu yang ada adalah zatullah. Ataupun pada saat kita sudah terselenggara atau menyelenggarakan hidup karena sudah diciptakan, itu pun bersama zatullah. Dan setelah kita diambil, kembali kepada ketiadaan, itu adalah yang kembali kepada zatullah gitu. Nah, dari situ maka kita bisa menarik tahun ya, menarik misalnya kalau kita ikuti dari Big Bang ya, dari Big Bang teori ya, kita atau terselenggarakan jagat raya ini misalnya sudah 15 miliar tahun. Atau ada juga yang mengatakan 16 miliar tahun. 16 miliar tahun terselenggarakan seluruh jagat raya ini, itu maka di tahun kurang lebih di tahun ke-14 miliar ataupun di tahun ke-11 miliar, itu maka dimulailah penciptaan bumi yang kita hidupi ini.
Maka bumi itu berproses selama 5 miliar sampai sekarang ini ya. Berproses sampai sekarang nyaman kita tempati itu adalah sudah berjalan kurang lebih proses penciptaannya 5 miliar. Maka jika kita total dari awal Big Bang, ya, jika kita menggunakan nalar-nalar modern ya, nalar-nalar manusia yang sekarang itu kita sejak awal Big Bang kita terselenggara sudah 15 atau 16 miliar tahun. Di mana di dalamnya bumi ini sudah tercipta ataupun terselenggara selama 5 miliar tahun. Sementara manusia hidup sejak zaman Nabi Adam ini kita sudah terselenggara baru hanya pada angka 8.000 sampai 10.000 tahun ya. Jadi perbandingannya betapa kecilnya usia kita ini, usia manusia ini sejak zaman Nabi Adam itu hanya terselenggara 10.000 sampai 8.000 tahun sampai sekarang ini. Maka apalagi kalau kita hitung sejak zamannya Nabi Isa ya, sejak zamannya Masehi, baik itu Masehi Ibnu Maryam maupun Masehi Dajjal ya, itu kita sampai sekarang hanya terselenggara ataupun terurai hanya di dalam waktu 2024 tahun. Dan kita ini hari ini sudah memasuki zaman akhir. Ya. Di mana zaman akhir ini berarti tadi kita menjelang qoblana ya zatullah gitu. Jadi kita menjelang kembali kepada ketiadaan. Jadi memang riwayat manusia ini betapa sempitnya ya, betapa singkatnya dan betapa pendeknya dibanding misalnya usia manusia hanya 10.000 sampai 8.000 tahun. Kemudian kalau kita lihat usia bumi misalnya dari mulai awal diciptakan sudah berjalan 5 miliar tahun ya. Kemudian usia jagat raya sejak sejak Big Bang atau dentuman itu sudah berjalan kurang lebih di 15 atau 16 miliar tahun. Dan sebelum itu tidak ada. Kita adalah ketiadaan. Kita adalah bagian dari ketiadaan itu sendiri. Dan sebelum itu berarti kita kembalinya kepada tadi awal yang indah, yaitu dua cahaya, Zatullah dan juga Zatullah Nurullah dan juga Nur Muhammad, ciptaan Allah. Dan interaksi antar dua nur ini, dua cahaya ini, yaitu Nur Muhammad maupun dengan Nurullah. Kalau kita tadi menyebut awal gelaran jagat raya hanya 15 miliar tahun, gelaran ataupun interaksi dua nur ini, Nurullah dan Nur Muhammad ini, adalah berbiliun-biliun tahun ya. Jadi jauh lebih lama dari ketimbang dari gelaran jagat raya gitu, jagat raya atau ciptaan. Sehingga kita bisa kita rasakan bagaimana gelaran itu sebelum ada manusia misalnya ataupun sebelum ada makhluk, hanya gelaran jagat raya ini sudah 15 miliar tahun digelar dulu sehingga tercipta harmoni yang sempurna ya. Harmoni yang sempurna baik itu di dalam gerakan partikel, di gerakan benda-benda antariksa, ataupun kalau kita lihat pada gelaran-gelaran jagat raya itu sendiri di mana benda-benda antariksa berbakti kepada Allah dan bergerak atas perintah Allah. Itu semua adalah baru bilangan 15 sampai 16 miliar ya, miliar tahun begitu. Dan kita hanya hidup 10.000 atau 8.000 tahun. Betapa singkatnya kehidupan manusia ini. Baik, kita kembali kepada awal yang indah tadi, di mana interaksi Zatullah atau Nurullah
sebagai nur, kemudian menciptakan Nur Muhammad, satu-satunya ciptaan, dan interaksi keduanya ini berbiliun-biliun tahun, jauh lebih kekal dan lebih lama, ya, jauh lebih lama berinteraksi ketimbang seluruh segala ciptaan ba'da itu, gitu, ya. Dan di mana Allah Nurullah dan Nur Muhammad ini kita bisa lihat misalnya dalam surat-surat dalam Al-Qur'an, ya, misalnya dalam surat An-Nur itu, ya, bagaimana di sana diceritakan apa cahaya-cahaya, diceritakan bagaimana cahaya itu saja sudah menunjukkan kepada kita bahwa betapa indahnya interaksi antara Nurullah dan Nur Muhammad, gitu. Dan tidak ada makhluk dan tidak ada ciptaan ba'da itu, gitu, sebelum dikersakan oleh Allah, gitu, sebelum eh, di apa ya di dipicu oleh Gusti Allah itu sendiri atau dipicu oleh Nurullah itu sendiri. Maka Nur Muhammad pada saat itu, pada waktu-waktu itu adalah Nur Muhammad dan Nurullah itu adalah di dalam waktu absolut, ya, waktu absolut di mana tidak ada awal, tidak ada akhir, ya. Waktu absolut ini saya menggambarkan dengan menuliskannya dengan T besar, gitu. Waktu absolut di mana di sana waktu miliknya Allah saja, waktu Allah, dan Nur Muhammad atau waktunya Nurullah saja, dan Nur Muhammad dimasukkan ke dalamnya, ya, di dalam T besar itu tadi, ya, T besar, gitu. Jadi di sini tidak ada awal, tidak ada akhir, ya. Jadi waktu absolut milik Allah, dan kita sebagai makhluk bagian kecil dari waktu itu kita sulit untuk pikiran kita ataupun kemampuan kita untuk memikirkan T absolut itu sungguh-sungguh sangat terbatas. Kita hanya mengerti melalui informasi ilmiah saja, informasi-informasi keilmuan saja, ya, seperti tadi misalnya dari Syekh Barid, ya, kitab Syekh Barid dari Sunan Bonang, qablana zatullah, ma'ana zatullah, wa ba'dana zatullah. Itu adalah informasi penting kepada kita, sehingga kita mengerti bagaimana gelaran hidup yang akan kita alami ini. Yang akan saya alami, yang akan saudara-saudara alami, dan juga bahkan yang akan dialami oleh ras manusia, ya, atau makhluk manusia, ciptaan Allah yang baru berumur 10.000 atau 8.000 tahun, gitu. Dan ini kita sekarang sudah menunjukkan gelaran-gelaran akhir, ya, zaman akhir ataupun zaman akhir ini kita sudah juga bisa lihat bagaimana di zaman akhir ini para ilmuwan, baik itu para ilmuwan yang hari ini menguasai dunia, ya, mereka bilang saintis, gitu, ya, seakan-akan mereka menguasai seluruh pengetahuan. Hari ini mereka sudah bingung bahwa mereka pun tidak mampu memperpanjang akhir dari jagat raya ini. Mereka tidak mampu menganukan itu. Dan mereka juga hanya membuat ramalan-ramalan, hanya membuat kemungkinan-kemungkinan saja. Mereka tidak mungkin bisa menunda kiamat, bisa memperpanjang waktu, bisa, dan itu tidak mungkin. Mereka tahu bahwa ini semua akan berakhir kembali kepada ketiadaan. Misalnya dalam Brief History of Time-nya Stephen Hawking, ya. Stephen Hawking juga sudah bilang di bab pertama bahwa memang jagat raya ini akan kembali kepada ketiadaan. Maka kemudian Hawking meluncurkan satu kemungkinan, yaitu bagaimana tidak saja sebuah Big Bang, tetapi juga Big Crunch, ya. Big Crunch ini bagaimana semuanya kemudian tersebar ke seluruh vektor waktu, ke vektor arah, kemudian
kembali kepada Big Crunch, itu kembali kepada yang sebaliknya dari segala arah, kemudian kembali ke titik awal Big Bang gitu ya, ke materi kembali. Dan ini semua bagi dia Big Crunch namanya, dan itu diperkirakan umurnya juga akan 15 miliar tahun gitu. Dan ini sesungguhnya menunjukkan bahwa betapa lemahnya manusia, kan gitu. Betapa terbatasnya kemampuan kita. Faktor kedua yang mereka lakukan adalah misalnya mereka melakukan eh, di CERN ya, CERN, CERN itu mereka melakukan suatu apa ya, di sana ada pemercepat partikel kurang lebih lingkarannya atau donatnya gitu sebesar kurang lebih 40 kilometer lah gitu donatnya. Dan ini untuk membuat akselerasi partikel ya, akselerasi partikel ini. Dan tidak lain di sini mereka akan menciptakan Big Bang kembali gitu ya. Jadi di CERN ini maka mereka menggunakan simbolnya Siwa ya. Simbol Project CERN ini yaitu di bawah negeri Swiss ya, dengan donat ataupun pemercepat partikel kira-kira seluas ataupun sepanjang melingkar sepanjang 40 kilo. Dan ini mereka di akhir-akhirnya mereka akan menciptakan kembali Big Bang. Apa harapan dari situ? Dari Big Bang kembali itu maka akan tercipta kembali jagat raya. Gitu. Itu imajinasi mereka. Maka kemudian simbolnya adalah simbol Siwa di dalam arca-arca India ya. Ini suatu hal yang anulah menurut saya sesungguhnya justru menunjukkan semakin terbatasnya manusia. Betapa kita ini tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Boleh saja seluruh mata uang itu dikumpulkan menjadi satu, dikumpulkan kemudian menciptakan hal-hal yang kira-kira untuk melepas ataupun kira-kira melawan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, karena tadi qablana zatullah ma'ana zatullah wa ba'dana zatullah. Gitu. Mereka berusaha untuk melawan itu. Tetapi itu saja sudah menunjukkan kepada kita bahwa betapa lemahnya manusia. Gitu. Betapa terbatasnya manusia. Stephen Hawking saja sudah tidak mampu apa-apa di balik teori-teori yang berhasil dia susun melalui persamaan-persamaan matematika yang jumlahnya ribuan persamaan ya. Itu saja tidak menghasilkan apa-apa. Dan ini kita kembali kepada bagaimana awal mula kalau begitu. Betapa indahnya awal mula itu, yaitu sebelum tercipta apapun, ya kecuali yang ada adalah interaksi antara Nurullah wa Nur Muhammad. Gitu. Maka yang di dalam teks, misalnya di dalam teks-teks kuno, dan teks-teks kuno ini ada yang umurnya sudah 4.000 tahun, ada umurnya 5.000 tahun, ada yang umurnya 500 tahun, 700 tahun, dan lain sebagainya. Teks-teks kuno ini secara simultan, secara konsisten, terus-menerus menyampaikan bahwa betapa pentingnya ilmu pengetahuan awal akhir, ya. Betapa pentingnya pengetahuan awal akhir, dan betapa bermaknanya kita menyaksikan pengetahuan awal akhir ini berjalan di dalam seluruh sekuel kehidupan yang dialami oleh siapapun dan apapun gitu. Kita jadi mengerti segala-galanya. Karena itu adalah ciptaan Allah juga, pemberian dari Allah. Dan ini yang oleh peradaban Nusantara, hal-hal seperti ini dicatat dengan sangat-sangat rigid ya, dicatat dengan sangat-sangat disiplin, dicatat dengan sangat-sangat detail gitu ya. Baik teman-teman sekalian ataupun hadirin sekalian, maka dari interaksi
awal antara Nurullah wa Nur Muhammad, maka kemudian Allah selalu memuji sang Nur Muhammad ciptaannya, kan gitu. Bahkan Allah kemudian atau Nurullah kemudian berkata kepada Nur Muhammad, wahai Nur Muhammad, tahukah kamu bahwa engkau adalah ciptaanku yang terindah, yang tidak ada selain, yang bisa melebihi indah keindahanmu, wahai Nur Muhammad. Dan interaksi keduanya ini, Nurullah dan Nur Muhammad direspon oleh Nur Muhammad dengan senyum, ya, dengan tersipu-sipu malu, ya. Kalau di dalam teks itu tulisannya begitu, dengan tersipu malu gitu. Maka kemudian Nur Muhammad ini wajah beliau menjadi kemerah-merahan begitu. Wajah beliau menjadi malu gitu, tersenyum simpul malu karena dipuji oleh sang penciptanya yaitu Nurullah gitu. Maka kemudian Allah bertanya, maukah engkau melihat wajahmu sendiri, wahai Nur Muhammad? Gitu. Ini di dalam teks dikatakan begitu, ya, di dalam teks. Kemudian Allah menciptakan apa yang disebut dengan mirror, dengan cermin, ya, cermin. Ya. Jadi dengan cermin. Ya. Kemudian dari situ Nur Muhammad bisa bercermin atau bisa mirroring, melihat wajahnya sendiri ketika sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah atau Nurullah. Maka Nur Muhammad tersipu malu menyaksikan bayangannya itu sendiri. Gitu. Dan dari kondisi seperti ini selama bermiliar-miliar tahun tentunya, karena hitungannya beda dengan kita, ya, beda dengan hitungan rotasi bumi maupun revolusi bumi di mengelilingi matahari, itu beda, ya. Tetapi ini adalah waktu absolut, ya, waktu absolut yang tak bisa dihitung oleh waktu-waktu kecil seperti yang kita alami gitu. Maka ketersipuan Kanjeng Nabi di depan cermin itu, ya, gitu, maka menghasilkan satu kondisi tersendiri, gitu, menciptakan satu keindahan tersendiri, ya, memberikan satu keterpanaan tersendiri Kanjeng Nabi ataupun Nur Muhammad kepada Nurullah, gitu. Maka kemudian salah satu interaksi antar dua nur ini, Nurullah dan Nur Muhammad. Kalau Nurullah adalah misalnya Nurun ala Nur, kalau sekarang misalnya, ya, ada banyak karya-karya sholawat yang menyatakan Nurullah adalah Nurun ala Nur. Sedangkan Nur Muhammad adalah Nuru fauqa nuri, gitu. Maka sang Nur Muhammad atau sang Nuru fauqa nuri, kemudian Allah menjadikan cermin tersebut, gitu, menjadikan cermin tersebut kemudian di Allah yang menjadi atau Nurullah yang menjadi bayangan Nur Muhammad. Karena memang antara Nur Muhammad dan Nurullah ini memang langsung di dalam kehendak maupun kuasanya Allah itu sendiri atau kuasanya Nurullah itu sendiri. Maka kemudian ketika diputar oleh Allah, ya, diputar oleh Nurullah, antara yang bercermin dan yang menjadi bayangan dalam cermin, ya, atau kemudian diputar di balik antara yang bercermin dan yang menjadi bayangan dalam cermin itu, kemudian ditanya oleh Nurullah, wahai Nur Muhammad, mana kemudian siapa yang Nur Muhammad dan siapa yang Nurullah, begitu sabda Nurullah. Maka Kanjeng Nabi ataupun Nur Muhammad bertambah-tambah
ke apa ya, kerendahan hati beliau di hadapan Nurullah. Disinilah betapa apa ya, keabadian interaksi antara Nurullah dan Nur Muhammad itu diceritakan dengan detail ya dalam manuskrip-manuskrip yang ada di Nusantara. Manuskrip-manuskrip kurang lebih manuskrip-manuskripnya juga sudah kurang lebih 5.000-an tahun ya. 5.000 tahun, bahkan sejak zamannya Bagindo Asis misalnya atau Nabi Sis ya, atau bahkan sejak itu saja kita sudah bergaul dengan angka tahun kurang lebihnya ya 8.000 tahun Bagindo Asis ya. Misalnya lagi ada dengan Sayyid Anwar, Sayyid Anwas, dan seterusnya pasca Baginda Asis itu kita juga berbicara tentang angka tahun kurang lebih ya 8.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dan manuskrip-manuskrip itu tetap terus terjaga, tetap terus terpelihara, dan tetap terus-menerus terwariskan ya, terajarkan melalui berbagai dimensi maupun berbagai metode yang dikehendaki oleh Nurullah dan Nur Muhammad itu sendiri. Itu ya. Baik para hadirin sekalian, setelah itu kemudian yang terjadi adalah Nurullah memandang Nur Muhammad dengan senyumnya yang sangat tak terbayangkan oleh kita sebagai makhluk. Karena itu adalah senyum absolut sang Nurullah. Dari senyum itu kemudian Nur Muhammad tersipu-sipu, maka kemudian badannya menjadi, Nur Muhammad ini kemudian menjadi berkeringat gitu. Kalau di dalam teks itu dikatakan begitu. Berkeringat, kemudian berkeringat dari keringat keluar dari rambut, dari wajah, dari telinga, dari leher, dari dada, dari punggung, dari bahu, dari tangan kanan, tangan kiri, dan seterusnya di seluruh fakta-fakta Nur Muhammad gitu. Dan keringat-keringat ini kemudian tercipta menjadi makhluk, segala-gala makhluk, seluruh makhluk, baik itu makhluk-makhluk yang menyangkut misalnya menyangkut kategori-kategori apa itu mineral ya, benda mati, mineral, logam dan lain sebagainya. Kemudian makhluk-makhluk hidup menyangkut tumbuhan ya, nabatan, hasanatan. Kemudian ada lagi nanti makhluk-makhluk yang menyangkut hayawan ya. Kemudian makhluk yang menyangkut basyari seperti manusia ini termasuk jenis-jenis basyari gitu. Dan ini yang lain-lain juga tercipta miliaran makhluk yang lain. Maka bersama dengan dentuman Big Bang ini maka terbentuk juga bertriliun-triliun ya ruang waktu bertriliun-triliun makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Nurullah dan bertriliun-triliun pergerakan maupun dinamika makhluk-makhluk tersebut sesuai dengan yang dikehendaki oleh Nurullah dan Nur Muhammad gitu. Dari sini maka nanti akan tercipta bagaimana misalnya Sitati Ayamin ya, dari dentuman awal kemudian tercipta dalam 6 fase penciptaannya. Kita bisa melalui orang Jawa ataupun orang Nusantara, kita ada seorang ilmuwan fisikawan dari ITB misalnya Profesor Rahman J. Ya. Profesor. Kemudian ada juga dari fisikawan di Universitas Gajah Mada misalnya almarhum Profesor Muslim ya, itu menceritakan bagaimana Sitati Ayamin ini di dalam fase-fase ataupun regresi-regresi dari tiap-tiap fase material ya, fase-fase partikel maupun yang lain gitu.
Dari situ saja kita bisa melihat bahwa betapa jauhnya dari awal Big Bang, kemudian tercipta manusia itu sangat jauh. Ya. Sebagai contoh aja nih kita gambarkan Big Bang bermula dalam 6 sitati ayami dalam 6 fase gitu misalnya. Kemudian terciptanya bumi ini adalah pada angka tahun gelaran Big Bang ini kira-kira pada tadi sudah saya katakan sekitar 10 atau 11 miliar tahun. Barulah awal terbentuk bumi. Kemudian bumi memerlukan waktu 5 miliar tahun untuk sampai menjadi indah dan nyaman kita tempati seperti sekarang. Kita lihat aja misalnya kita hitung, oke, dari 5 miliar ini di angka tahun 11 miliar jagat raya ini kemudian kita lihat awal-awal bumi adalah bola api ya, seperti magma bumi ya. Tidak ada yang dingin, seluruhnya panas. Diperlukan waktu 3,5 miliar tahun untuk mendinginkan permukaan bumi. Ya. 3,5 miliar tahun untuk mendinginkan permukaan bumi. Jadi tersisa 1,5 miliar tahun. Ya. Sehingga permukaan bumi mulai dingin. Ya. Dari mulai dingin ini kemudian muncul makhluk-makhluk, ya, muncul bakteri-bakteri, muncul dan yang lain-lain sebagainya gitu. Sampai akhirnya muncul di setelah 1,5 miliar ini terus-menerus terdinginkan dan tersuburkan dan mulai lumut-lumut dan lain sebagainya. Kemudian mulai muncul peradaban atas perintah Allah, bukan peradaban manusia. Pertama kali yang mampu menempati bumi yang panas seperti itu sudah barang tentu makhluk Allah yang juga tercipta dari nar, dari api, yaitu bangsa iblis dan bangsa setan ya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah bangsa jin. Ya. Bangsa jin juga masih tercipta dari api. Kemudian setelah itu Banu Jan, ya, generasi Banu Jan yang yaitu generasi bangsa jin generasi kedua. Ya. Baru setelah itu adalah kita ini 10.000 tahun yang lalu muncul Bani Adam ya muncul Nabi Adam gitu. Pertanyaannya, lantas iblis dan setan ini berapa tahun kira-kira menempati dan memakmurkan menjadi pemakmur bumi ini, pemakmur bumi itu. Di dalam serat itu dinyatakan bahwa iblis dan setan ini memakmurkan bumi ini kurang lebih 700.000 tahun. 700.000 tahun. Gitu ya. 700.000 tahun pertama. Ya. Kemudian setelah itu berakhir dan dilanjutkan oleh generasi kedua oleh pemakmur kedua yaitu bangsa jin, yaitu adanya Abu Jan ya. Ada satu kisah di dalam kitab-kitab tersebut itu dikatakan sebagai Abu Jan. Itu pun 700.000 tahun. Sampai berakhir. Kemudian generasi ketiga dilanjutkan dengan Banu Jan, yaitu jin derivat kedua, ya bangsa jin derivat kedua. Sebetulnya kita bisa melihat itu misalnya di dalam simulasi di film Lord of the Ring itu ya. Ada 3 atau 4 episode film Lord of the Ring itu juga dikatakan di sana bagaimana jin bangsa alfa, bangsa elf itu adalah Abu Jan kalau di dalam catatan Nusantara. Kemudian generasi itu 700.000 tahun. Kemudian yang ketiga adalah Banu Jan, itu pun juga 300.000 tahun. Itu adalah bukan setelah bangsa elf itu kalau di dalam film Lord of the Ring. Baru di akhir-akhir dari Banu Jan ini 700.000 tahun ini kemudian Allah menciptakan Adam, ya. Allah menciptakan kanjeng Nabi Adam gitu, dan menciptakan di sini kemudian diturunkan dengan proses yang kita bisa
ikutilah itu di Al-Quran, bagaimana Nabi Adam kemudian diturunkan dari surga, kemudian turun ke bumi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Hal yang menurut saya banyak versi dan juga seluruhnya menunjukkan bahwa betapa kejadian penciptaan Adam ini adalah kejadian-kejadian yang terakhir ya. Karena nanti Adam di zaman awal itu juga anak keturunannya akan menjadi pelaku di zaman akhir seperti sekarang. Di mana kalau kita lihat 10.000 ataupun 8.000 tahun yang lalu, hari ini kita menjadi generasi manusia Bani Adam maupun Bani Muhammad, kita sudah menjadi generasi di zaman akhir, di mana kita akan menghadapi ataupun kita akan merasakan bagaimana akhir dari keseluruhan makhluk ini ya, keseluruhan gelaran makhluk ini. Dan kita akan berhadapan dengan zaman akhir. Itu sudah tentu syarat-syarat zaman akhir itu kita juga memperoleh banyak sekali informasi-informasi dari berbagai macam manuskrip maupun berbagai macam kitab gitu. Di mana misalnya zaman akhir ini kemudian ada Imam Mahdi ya. Zaman akhir ini kemudian ada Mesias atau Al-Masih Ibnu Maryam yang akan berhadapan dengan Al-Masih Dajjal gitu. Dan kemudian juga akan berhadapan dengan bagaimana pertarungan zaman akhir ini yang kita akan kemudian akan ditutup dengan, kalau dalam catatannya Joyoboyo misalnya disebutkan sebagai zaman akhir itu akan ditutup dengan kiamat kubro ya, kiamat kubro, bukan kiamat sugro tetapi kiamat kubro, ataupun dengan berakhirnya segala-galanya, berakhirnya segala ciptaan, berakhirnya segala makhluk ya, akan kembali kepada seperti dikatakan oleh Hawking ya, Stephen Hawking, bahwa dikatakan bahwa akan kembali kepada uh, awal mula jagat raya, yaitu ketiadaan. Dan di mana kemudian di ketiadaan itu nanti maka yang ada kembali kepada Nurullah wa Nur Muhammad saja, interaksi antara keduanya saja. Inilah yang sebetulnya nanti setelah itu manusia apapun yang bisa dilakukan secara saintifik lah ataupun saintis lah ataupun misalnya CERN ya atau pemercepat partikel dan lain sebagainya, segala-galanya itu hanya akan membawa kita kepada akhir dari segala-galanya, yaitu kembalinya kepada ketiadaan. Gitu. Ini kalau kita dari awal dan akhir ya, ilmu awal dan akhir. Maka kembali lagi kita putar lagi, kita bisa mengetahui lagi bagaimana posisi-posisi di awal, bagaimana posisi-posisi, bagaimana interaksi antara Nurullah wa Nur Muhammad, gitu. Maka pertanyaan berikutnya, kalau begitu Nur Muhammad ini bagaimana prosesnya sehingga beliau harus menjadi historis di tahun 572 Masehi kan gitu. Menjadi satu jasad yang terlahir di Mekah gitu ya. Jasad yang terakhir di Mekah di 571 atau 572 Masehi kan gitu. Bagaimana proses itu? Dan sudah tentu ini hanya ada di dalam kasanah pengetahuan-pengetahuan kuno ya. Pengetahuan-pengetahuan yang tercatat di dalam ribuan ataupun ratusan ribu manuskrip dan juga ratusan ribu kitabiah atau kitab-kitab gitu. Dan sayangnya kita tidak cukup waktu untuk menghabiskan sekolah misalnya saja kita sekian tahun di PAUD, kemudian di TK selama 2 tahun, 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun di S1, 2 tahun S2, kemudian 2 tahun di S3, bahkan setelah itu adalah menjadi guru besar. Itu tidak cukup untuk kita tidak cukup untuk merespon maupun
maupun mencatat pengetahuan-pengetahuan awal akhir ini. Ya, gitu. Sehingga hari ini hampir keseluruhan ilmu pengetahuan manusia ini menjadi satu ilmu pengetahuan yang spekulatif saja, sehingga kita tidak memperoleh satu pengetahuan sebagai bekal di mana kita hidup dan di mana kita kemudian kembali kepada kehadirat Allah dan Rasulullah. Ini yang membuat kita menjadi satu hal yang aneh. Kenapa kok di zaman kayak begini kelihatannya serba ilmiah, bisa pakai Zooming, bisa pakai kuliah online dan lain sebagainya. Tetapi kepastian tentang kembali ke hadirat Allah itu tidak ada penjelasan. Tidak ada akal pengetahuannya. Dan ini menurut saya juga satu hal yang patut kita pertanyakan, ya, mengapa kita tidak punya catatan-catatan saintifik tentang jalan kembali kepada Allah dan Rasulullah. Kenapa kita tidak punya catatan-catatan yang saintifik yang kita bisa berproses bagaimana menambah bekal sepanjang hidup kita ini untuk supaya cukup bekal kembali ke hadirat Allah. Gitu. Persoalan-persoalan seperti ini menurut saya, menurut catatan-catatan kuno seperti itu menjadi satu hal yang bahkan bisa dikatakan selalu ada kajian, selalu ada pengetahuan berisi bekal-bekal menjalani kesementaraan hidup di dunia. Kan gitu. Misalnya di dalam catatan orang Jawa, orang hidup itu seperti mampir ngombe, kan gitu. Seperti mampir minum di warung gitu aja. Setelah itu balik lagi ke hadirat Allah dan Rasulullah, seperti itu. Maka kalau zaman dulu, orang-orang dulu itu hidup di dunia ini adalah merupakan satu tanajul, ya. Tanajul itu turun dari keabadian langit, ya. Kemudian mampir ngombe, menjalani 1-2 langkah, 1-2 fase, kemudian kembali tarki, ya. Kalau kata Imam Ali namanya tarki, tanajul tarki, turun dan naik lagi ke langit, menapai sab'ah toroik, ya, menapai tujuh jalan untuk kembali ke hadirat Allah dan Rasulullah, kan gitu. Itu setiap pribadi. Tetapi setiap pribadi ini selalu punya bekal pengetahuan yang abadi dan sama. Yang abadi. Baik, maka kalau kita ikuti dari besaran waktu, maka Nurullah wa Nur Muhammad, interaksi keduanya itu di T besar, di waktu absolut yang tidak ada yang waktu azali abadi, ya, tidak ada awal dan akhir, tidak ada kemarin dan besok, tidak juga ada sekarang, gitu. Segala sesuatunya adalah waktu T besar, T absolut, yaitu Nurullah wa Nur Muhammad. Kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad, maka kemudian menjadi, kalau dalam bahasa matematikanya, DT, ya. D diferensiasi ataupun diferensiasi dengan T besar tetepan, ya, masih T besar. Jadi Nurullah, maka Nur Muhammad merupakan bagian dari Nurullah atau bagian dari waktu absolut miliknya Allah. Gitu. Kemudian bagi makhluk, dari mulai awal terciptanya makhluk, baik itu Big Bang lah ataupun keringatnya Kanjeng Nabi lah, itu seluruhnya adalah di dalam T kecil, yaitu bagian dari tadi. Kalau Nur Muhammad adalah DT besar, maka kemudian kita ambil satu sequel gitu, dari awal akhir itu adalah DT kecil. DT atau T kecil, ya. Maka baru setelah itu kita ini ciptaan ini ataupun makhluk-makhluk ini menjadi DT kecil, gitu, bagian, ya, derivatnya. Maka untuk memahami
segala-galanya, untuk memahami awal akhir, untuk memahami bagaimana sesungguhnya kita diciptakan oleh Nurullah, itu sesungguhnya kita tinggal mempelajari integralnya. DT kecil diberi integral gitu. DT besar diberi integral lagi sampai kita ketemu T besar gitu. Kalau kita pakai bahasanya matematika ya, bagaimana bahasa apa namanya operasi matematika ini sesungguhnya menjadi bekal utama bagi peradaban Jawa. Saya pernah ditanya oleh sekolah Jawa itu waktu itu kita selenggarakan di Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada. Waktu itu ada Profesor Aprinus Salam, ada Bu Prof Wiwin dan lain sebagainya. Di situ juga kita sebetulnya bisa nggak sih Pak Sinung itu memberikan apa sepatah dua patah kata mengenai peradaban Jawa. Saya waktu itu menjawabnya sederhana aja. Oh iya, saya bisa menjawabnya, yaitu dengan satu kata, bahwa peradaban Jawa adalah peradaban matematis gitu. Jadi ini adalah peradaban. Berbicara Jawa Nusantara, ini kita berbicara tentang peradaban, keseluruhan peradaban. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa ini budaya saja, ini apa namanya yang lain. Jadi ini merupakan seluruh aspek peradaban, peradaban bagi manusia gitu. Maka peradaban Jawa ini kemudian tergelar di permukaan bumi ini dan bisa kita pelajari satu persatu secara detail itu untuk bekal kita menjalani kehidupan, kemudian menjalani proses-proses menuju kembali pulang ke hadirat Nurullah wa Nur Muhammad. Begitu. Jadi memang peradaban Jawa ini petung ya, penuh dengan petung. Penuh dengan petung ini adalah berarti bekal matematik ya. Bekal matematik. Dan anehnya hari ini matematika kemudian di dipelajari secara berbeda di dalam peradaban manusia ya, apalagi dalam gelaran-gelaran sekolah gitu. Apalagi sekolah-sekolah yang terinspirasi oleh apa itu eh, etik ya, etis politiknya Belanda waktu itu ya. Dan itu menjadi aneh. Sesungguhnya orang Jawa di setiap sisinya, di setiap kalangan itu selalu menggunakan petung ataupun matematika sebagai bekal baginya dalam menjalani kehidupan. Kemudian bekal juga baginya dalam menjalani proses pulang ke hadirat Allah maupun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, di dalam peradaban Jawa, kayun ing dalam Muhammad hakiki itu menjadi penting. Tuh, ya. Ini kita secara garis besar seperti itu dan konsekuensinya maka kita menjadi kayun fidaroeni gitu. Maka orang Jawa, orang Nusantara itu menjalani hidupnya di dalam dua realitas sekaligus dan realitas itu dialami secara simultan ya, eh, secara bersamaan gitu. Dan itu hal yang sederhana saja gitu kalau di dalam hitungan-hitungan maupun proses pemahaman sebagai bekal hidup bagi orang Nusantara atau orang Jawa. Dan ini kemudian dipertanyakan secara apa itu secara apa ya secara tidak tidak proporsional oleh pengetahuan-pengetahuan yang tidak mampu eh, mencapai pemahaman-pemahaman matematik seperti peradaban Jawa waktu itu ataupun peradaban Nusantara waktu itu gitu. Maka kita bisa lihat bagaimana interaksi Nurullah dan Nur Muhammad sampai hari ini pun atau generasi kita hari ini yang menjalani kenyataan hidup itu pun masih terrealisir di dalam
apa fakta-fakta kehidupan sehari-hari. Itu kalau bagi orang Jawa atau orang Nusantara. Nah, gitu Mas Firman maupun yang lain-lain bahwa interaksi Nurullah wa Nur Muhammad nanti di dalam ke apa di dalam artefak-artefak peradaban kita di Nusantara itu kemudian tergambarkan di dalam artefak-artefak kebudayaan maupun peradaban kita di semua sisi. Ya. Di Keraton Jogja aja misalnya ada Putri Mirong namanya, ataupun di dalam Keraton Surakarta juga ada Putri Mirong, yaitu cagaknya ataupun kolomnya bangunan di sana disebut dengan Putri Mirong, gitu. Di mana disebut Putri Mirong ini adalah mirongnya maksudnya cermin, ya. Gitu. Sebagai cermin Kanjeng Nabi ataupun Nur Muhammad ketika di hadapan cermin. Kemudian eh, antara antara asma Allah di atas dengan asma Muhammad di bawah sebagai umpaknya dari kolom tadi itu, kemudian ada satu ukiran-ukiran yang disebut dengan Putri Mirong, yaitu seperti bercerminnya atau seperti dalam kala itu ketika Nur Muhammad bercermin, ya, Nur Muhammad bercermin dengan cermin ciptaan ataupun pemberian Allah. Itu Mas, mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi maupun pertanyaan-pertanyaan yang lain. Monggo, Mas Firman. Ya baik Ki, terima kasih Ki. Eh, Luar biasa pemaparan dari Ki Sinung. Memang bagi saya sendiri ini agak sulit untuk dibayangkan ya Ki ya. Tapi saya menarik Ki itu tadi. Iya, Saya mau coba betul. konfirmasi ke Ki terkait dengan tadi waktu azali. Oh itu kan ketika waktu azali. Mohon koreksinya Ki ya ini sekaligus buat pengantar untuk diskusi kita. Berarti ketika kita bicarakan awal dari gelaran alam jagat ini, di awalnya di waktu azali itu hanya ada Nur Allah dan Nur Muhammad ya, Ki ya. Lalu dengan proses interaksi yang menurut saya itu proses interaksi yang sangat indah, itu sulit dibayangkan juga seperti interaksi dua pasang. Kalau saya sih membahasakannya seperti interaksi dua pasang kekasih yang sedang asik mansuk ya, Ki ya. Penuh dengan kiasan-kiasan dan awalnya ada di Nur Muhammad, Nur Allah, kemudian Nur Muhammad, kemudian Nur Muhammad diberi kesempatan untuk bercermin, lalu tersipu malu lagi dan akhirnya berkeringat dan akhirnya menjadi gelaran alam semesta ini ya. Dan kalau dan secara matematika itu jarak antara waktu kita dengan waktu azali itu runutannya dari T besar menjadi T besar, kemudian kita ini hilang ya, kisinungnya ya. Nah ya, dari T besar kemudian turun menjadi DT besar, kemudian di waktu kita itu menjadi DT kecil ya Ki ya. Dan tadi, nah ini Ki yang saya menarik Ki, sekaligus pembuka nih pertanyaan ya, diskusi. Ki Sinung itu bilang tadi ketika kita mau mengetahui kita mau sampai kepada pemahaman tentang azali ya kita tinggal mengintegralkan D kecil. Kemudian D kecil menjadi DT diintegralkan menjadi DT besar, kemudian DT besar kemudian diintegralkan lagi menjadi T besar. Nah, sekilas kalau nggak salah ya Ki, saya juga lupa-lupa juga nih Ki di matematika itu integral itu kan berarti mengumpulkan ya Ki ya, menjumlahkan ya Ki ya. Nah, berarti kalau sekilas berarti waktu itu kita ada di waktu ini, waktunya manusia yang sekarang ini atau waktu alam semesta ini terdiri dari banyak waktu. Apa benar seperti itu, Ki? Itu satu. Terus yang kedua, Ki,
kalau nggak salah, saya pernah baca bahwa di manuskrip Jawa itu bahwa manusia itu tidak hanya terdiri moyangnya manusia tidak hanya tunggal Adam saja. Adam itu nggak tunggal gitu. Jadi mungkin ada sekitar tujuh yang saya ingat tujuh manusia yang menjadi awal dari ke manusia zaman sekarang, generasi sekarang. Salah satunya misalnya ada siapa yang diturunkan di Gunung Arjuna atau Gunung Lawi, saya lupa. Nah mungkin itu dua dua itu dulu Ki yang minta tanggapannya Ki. Ma- Masih di mute Ki, nggak ada suaranya Ki. Halo, sudah bunyi? Sudah ada Ki. Oke, baik, baik, baik. Baik, jadi kalau kita berbicara tentang manusia, maka kita berbicara tentang Adam. Ya, kita berbicara tentang Adam. Bagaimana kemudian implementasi pasca penciptaan Adam, kan begitu. Itu kita juga bisa berbicara tentang kalau dalam catatan-catatan kitab kuno itu misalnya ada persoalan-persoalan ada Bagindo Asis ya atau Nabi Sis. Nah, Bagindo Asis kemudian ada lagi generasi berikutnya ada Sayyid Anwar kan misalnya begitu. Kemudian ada lagi berikutnya juga kepada makhluk-makhluk yang lain ataupun manusia-manusia, jenis-jenis manusia seperti itu yang kita rundown itu kita turunkan dari apa itu dari Nabi Adam ya. Dan itu bisa kita baca banyak sekali di internet ya, banyak sekali. Menurut saya mudah lah itu untuk kita baca aja di bagaimana dari Nabi Adam sampai ke Baginda Asis sampai ke Sayyid Anwar dan seterusnya gitu ya. Kemudian pada itu. Tetapi yang perlu kita sadari ya bahwa pre-Adam sebelum Adam itu tidak berarti bahwa hanya Banu Jan ya. Saya tadi kan sudah bilang iblis dan syaitan 700 tahun, kemudian Abu Jan 700.000 tahun, iblis setan 700.000 tahun, Abu Jan 700.000 tahun, kemudian Banu Jan juga 700.000 tahun kan gitu. Baru setelah itu Nabi Adam. Tetapi jenis manusia Nabi Adam ini sebelumnya sudah ada model-model manusia kan gitu. Model-model manusia yang diciptakan oleh Allah kan gitu. Model-model manusia yang tersebar dari dalam di dalam keluasan dunia ini ya. Dan seperti di catatan Sunda, misalnya di Sunda Kala, kita ada catatan tentang 3 generasi model manusia. Tetapi ini bukan manusia Adamiah ya. Karena Nabi Adam itu diciptakan, kemudian diberi amanah, diberi khalifatullah, kemudian juga hal-hal yang lain ya, misalnya diberi juga pengetahuan. Sementara model-model manusia ini kalau dalam catatan Sunda Kala misalnya ya, itu dikatakan bahwa ada jenis misalnya Mimosa purusa gitu ya, ada jenis Ditya purusa dan ada satu lagi kalau tidak salah eh, apa gitu tentang purusa juga ya atau awal purusa gitu. Jadi awal purusa, Ditya purusa maupun Mimasa purusa. Ini adalah model-model manusia ya, model-model manusia. Dan ini kurang lebih jauh lebih mundur sebelum Adam, kurang lebih kira-kira misalnya dalam catatannya Prof. Edi S.Eka Jati itu Mimasa Purusa itu 25.000 tahun ya. Jadi kurang lebih sudah mundur sebelum Adam ya. Kurang lebih 15.000 tahun sebelum Adam gitu. Jadi ini juga kita akan melihat lagi. Mundur lagi ke belakangnya misalnya tadi
Ditya Purusa, dan juga mundur lagi ke belakang ada lagi model manusia seperti uh, awal-awal Purusa gitu. Dan ini ada di dalam catatan-catatan kita. Sesungguhnya di Nusantara catatan-catatannya ini amat sangat lengkap. Hanya saja memang ruang ataupun tempat untuk membaca catatan-catatan ini tidak diberikan oleh peradaban modern. Itu aja Mas Firman. Gitu. Gimana Mas? Siap, Ki. Terus itu Ki yang terkait dengan integral waktu itu gimana? Berarti kita memang waktu itu tidak tunggal ya, Ki ya? Ruang waktu itu tidak tunggal ya, Ki? Gimana Mas? Yang terkait dengan T kecil, ketika kita mau, kita kan ada di T kecil ya. Nah, untuk kita bisa sampai ke T yang besar itu kita kan harus, kalau Ki itu bilang, ya tinggal diintegralkan saja. Jadi T kecil diintegralkan, ketemu DT besar, kemudian DT besar diintegralkan jadi T besar gitu ya Ki ya. Ya Berarti, itu kan dalam bahasa ah, sederhana sekarang ya. Kalau sekarang kan masalahnya kita berarti waktu karena itu tidak dibantu tunggal ya oleh Ki ya. pendekatan-pendekatan matematika. Gimana ya disebut tunggal itu? Kalau T besar ya tunggal, Enggak ya, di kita Ki, tetapi di kita DT enggak ya. kecil ini Banyak ya. betul tidak tunggal. Ya, ruang waktu itu terhambur bersama Big Bang. Big Bang Hmm, itu menghasilkan triliun-triliun ruang waktu kan gitu. Bersama triliun-triliun ruang waktu bersama Big Bang itu ya. Jadi kalau kita menyebut ruang waktu tidak tunggal, tidak ada ruang waktu tunggal ya. siap-siap Ki. Mungkin dari yang lain monggo, ada yang mau didiskusikan, ada yang ditanyakan. Iyalah, kalau pusing juga nanti bisa kita lanjut Rebo yang akan datang. Iya betul Ki. Monggo, monggo dari Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Waalaikumsalam. Pak Budi ya, Pak Budi. Monggo Pak Budi. Aduh, eh, salam sehat ya Ki Sinung. Aduh, baru ketemu lagi. Eh, saya tertarik dengan tadi ledakan Big Bang menghasilkan beberapa Ya monggo Pak partikel Budi. ruang tadi, beberapa ruang miliaran ruang waktu, termasuk yang paralel mungkin atau bagaimana? Ini Halo, putus-putus loh, putus-putus apakah loh ini. termasuk tadi penciptaan eh, ruang dan waktu dalam ketika ledakan Big Bang itu sendiri, apakah mungkin tercipta ruang waktu yang sama yang secara paralel tapi alurnya berbeda gitu atau gimana? Seolah-olah ada dunia dunia lain juga yang kehidupannya mungkin sama gitu. Iya, kalau di antara triliun-triliun ruang waktu, dunia yang lain misalnya kalau dalam teks disebutnya dengan anu ya, apa alamul huyub namanya gitu. Jadi atau goibul huyub. Jadi semacam semacam eh, eh, apa ya, kembar dengan kehidupan manusia itu ada ya, kembar dengan kehidupan manusia itu ada, tetapi itu disebut dengan ruang waktu goibul huyub ya gitu gitu, di mana metodenya berbeda, regulasi-regulasinya berbeda, kemudian gelaran-gelaran hidupnya juga berbeda gitu. Eh, Faktor-faktor gaibul guyub ini misalnya pernah pernah teralami ketika kasus-kasus para sufi mengalami ya, misalnya ketika seorang sufi menyelupkan mukanya ke dalam baskom gitu air, kemudian dia seperti
terdampar di sebuah pantai, kemudian dia dipelihara oleh suatu keluarga di situ. Di sana juga dia hidup, punya istri, punya anak selama 7 tahun. Gitu. Kurang lebihnya selama 7 tahun. Tetapi ketika dia sadar, dia hanya bangun dari sebuah air di sebuah baskom saja kan gitu. Ini apakah yang dia alami tadi kehidupan manusia? Enggak, bukan itu. Itu goibul guyub itu. Tetapi dia punya model-model yang sama dengan manusia, hanya saja aturan-aturannya berbeda. Gitu. Itu baru salah satu, Pak. Kita hanya berbicara tentang salah satu. Kita belum berbicara triliun-triliun yang tadi loh. Ya, model-model yang lain. Dan sehingga kehidupan kita ini hanya salah satu saja kan gitu. Kehidupan kita ini yang ini udah zaman akhir akan kembali kepada ketiadaan, ini kita hanya salah satu saja. Hanya saja kita ini yang diberi amanah khalifatullah fil'ad kan gitu. Kemudian kita juga diberi amanat rahmatan lil alamin. Itu adalah memang manusia jenis kita. Jenis dengan ruang waktu kita. Tetapi ruang waktu kita ini tidak bisa dikunci hanya dengan ruang waktunya Newton. Ya. Iya. Hanya dengan ruang waktunya Newton. Gitu. Maka kalau kita hanya diberi pemahaman Newton, kita menjadi manusia kerdil ya gitu. Kita menjadi dwarf gitu. Kita menjadi manusia kerdil yang tidak punya kesempurnaan kan, dan tidak punya kesempurnaan untuk kembali kepada Allah kan gitu. Maka kita tidak mungkin dipenjara dengan pengetahuan cebol seperti itu gitu. Kita memerlukan eksplorasi sempurna sebagai manusia sempurna gitu. Karena kita diciptakan Allah memang untuk menjadi berpotensi untuk menjadi al-insan al-kamil kan begitu dalam bahasa Timur Tengah. Insya Allah. Amin. Gitu. Jadi masih banyak sekali aturan masih banyak sekali ruang waktu yang bisa kita lalui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saja ketika kita malam-malam tertidur, kita sudah masuk ke dalam ruang waktu yang berbeda dengan ketika kita melek kan gitu. Kemudian kita menganggap bahwa itu adalah sisi tidur, sedangkan ini sisi bangun. Enggak, dua-duanya adalah ruang waktu yang berbeda. Ya, ruang waktu yang model dan metodenya berbeda. Maka lucu, kita sudah berulang kali diajari tentang dunia tidur, ya, misalnya di zamannya Nabi Yusuf, di zamannya Siti Zulaikha, di zamannya nabi-nabi yang lain, di zamannya siapa itu? Ashabul Kahfi itu yang tertidur. Tapi kita tidak pernah menganggap penting dunia tidur itu, ruang waktu yang kita alami ketika kita dalam ruang waktu tidur gitu. Aneh menurut saya. Betul. Menurut saya memang kita hari ini memang dicebolkan ya, cuma hanya mempersoalkan dunia bangun saja. Dunia bangun pun kita tidak mengalami satu peristiwa ruang waktu yang tunggal. Ya, ketika tidur kita memandang bintang aja, kita memandang ruang waktu yang berbeda ya, karena bintang yang kita lihat dengan mata kepala kita malam ini gitu adalah dia berumur ribuan tahun cahaya gitu. Jadi memang ini persoalan-persoalan yang menurut saya aneh bahwa kita sekarang ini harus menjadi ruang waktu tunggal gitu, ruang waktu tunggal. Dan ini yang menurut pengalaman orang Jawa ataupun orang Nusantara adalah kehidupan yang kerdil dan cebol gitu. Kita nggak mau hidup yang seperti itu. Kita ingin menjadi manusia sempurna yang hidup dalam ruang waktu miliaran, triliunan yang ditentukan absolutely oleh Nurullah wa Nur Muhammad gitu. Gitu kira-kira. Iya, terima kasih Ki Sinlung penjelasannya.
Dan saya juga sebenarnya sudah dapat contoh barusan, tidak secara langsung di sini karena barusan ada yang tertidur dan dia pikir baru 5 menit, ternyata kita sudah 2 jam. Terima kasih Kisinung. Iya, 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 silakan kami yang lainnya. sambung. Oke, izin ini ada dua pertanyaan di room chat sama di QA. Yang pertama, Oke. apakah makhluk sebelum Adam di dunia ini sudah beragama? Yang kedua, eh, oh ada tiga pertanyaan Ki. Yang tadi Ya, satu ya. ya, apakah makhluk sebelum Adam di dunia ini sudah beragama? Terus yang kedua, apakah artinya ruang dan waktu bergradual di dalam T besar sebagai ketunggalan? Dan yang ketiga, eh, mohon penjelasan menggunakan eh, pemahaman Jawa, menggunakan dari pemahaman Jawa. Mohon selanjutnya saya ingin bahasan menggunakan dari pemahaman Jawa yang selama ini oleh Sinung disiarkan. Saya sungguh kangen Ki, suwun. Nah, berarti bukan pertanyaan. Kalau yang ketiga itu permintaan Ki. Dua pertanyaan, satu permintaan Ki. Monggo Ki. Iya, pertanyaan bahwa sebelum Adam apakah ada agama itu lucu sekali. Sebelum ada ciptaan ini Nurullah wa Nur Muhammad itu kira-kira ada agama enggak? Gitu. Gitu. Jadi kalau tentang Nurullah wa Nur Muhammad ya gimana ya? Kalau sampai kapanpun sampai akhir zaman ketiadaan nanti disebut tetap saja namanya Islam kan gitu. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya sebelum Adam ya itu baru kemarin lah gitu ya. Baru baru kemarin 10.000 tahun yang lalu itu bagi saya baru kemarin itu hal yang sederhana sekali untuk berbicaranya. Mungkin Anda ini teranu apa terbiasa dengan dengan membayangkan hal yang kuno sekali dan itu sebetulnya juga tidak cukup tidak tidak cukup lama gitu, kurang panjang gitu vektor waktunya gitu. Saya tadi sudah bilang tahu bahwa kalau kita berbicara Adam, kita berbicara hanya dalam bentangan waktu 10.000 tahun saja, ya hanya 10.000 tahun baru kemarin. Ya. Sedangkan kalau kita membentang kehidupan Banu Jan itu dalam bentangan 700.000 tahun. Coba bayangkan 10.000 tahun dengan 700.000 tahun itu 700.000 tahun itu panjang sekali bedanya. Jadi memang hal-hal begitu sudah pasti itu di dalam koridor Nurullah wa Nur Muhammad, ya, atau dalam koridor al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Gitu. Bukan seperti Islam-Islam yang sekarang lah dibagi-bagi, dibikin warna merah, warna kuning, warna hijau, bahasanya beda, cara ibadahnya beda, bukan yang itu ya. Itu kan politisasi agama Islam ya. Tetapi kalau di era-era seperti itu belum ada politisasi agama Islam seperti sekarang. Jadi maka pertanyaannya adalah pertanyaan Anda yang salah itu. Pertanyaan zaman sekarang itu, yaitu pertanyaan pada politisasi agama Islam di seluruh dunia ya, dan di seluruh bangsa. Dan menurut saya itu adalah satu kemunduran ya, sehingga kita tidak lagi menjadi manusia merdeka yang menuju kepada kesempurnaan, menjadi rahmatan lil alamin gitu, Pak. Kalau memang kita ingin membahas tentang keabadian T Nurullah wa Nur Muhammad gitu. Kemudian lagi misalnya kalau kita mau berbicara tentang lagi masalah-masalah zaman Nabi Adam itu sendiri kan gitu. Bagaimana awal di mana manusia punya amanat dosa dan pahala, kemudian amanat menjadi khalifatullah fil ard, amanat menjadi rahmatan lil alamin dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi di model manusia sebelumnya
Nah, tadi kan saya juga cerita tentang model-model manusia sebelum 10.000 ataupun 8.000 tahun Masehi ini. Sebelum itu sudah ada model-model manusia tadi, Mimosa Purusa, Ditya Purusa maupun Awal Purusa kan gitu. Ini juga model-model manusia. Dan kalau Anda memberi dia kemudian apakah itu apa ada model agama, nah itu yang keliru pertanyaannya malahan. Gitu. Karena sesungguhnya semua ini merupakan gelaran Nurullah wa Nur Muhammad. Al-Islam wala ya'lu wala yu'la alaih, gitu kira-kira kan gitu. Jadi hal-hal seperti ini, hal-hal seperti ini kita mesti harus kepada keluhuran dan kesempurnaan yang diberikan Allah gitu. Keluhuran dan kesempurnaan yang diwariskan kepada setiap generasi manusia sampai generasi zaman akhir seperti sekarang ini, yaitu lewat apa? Lewat transmisi maupun lewat warisan genetik ya. Kita punya DNA mitokondria itu ya. Jadi kita punya waris-waris pengetahuan di dalam seluruh sistem genetika kita. Maka jangan sampai kita juga harus belajar supaya terhindar dari misalnya efek dari apa itu kemarin ada vaksin gitu ya, di mana vaksin itu ada juga yang efeknya nanti merusak DNA mitokondria ya, sehingga merusak transfer ataupun merusak waris-waris pengetahuan yang ada di dalam struktur gen kita, struktur gen manusia. Ya, dan warisan-warisan informasi pengetahuan yang ada di dalam struktur gen kita itu pasti akan terwariskan kepada kita ataupun nanti anak turun kita kan gitu. Sebagaimana kita juga mengalami waris dari itu semua gitu. Maka kita juga mesti bertahan atau kita juga mesti menghindari agar sistem-sistem DNA mitokondria kita tidak rusak kan gitu. Sistem-sistem DNA mitokondria tidak terputus ya. Apa yang memutuskan? Yaitu sistem berpikir yang keliru gitu. Sistem berpikir yang salah gitu. Yang tidak disandarkan kepada Nurullah wa Nur Muhammad kembali. Tadi disandarkan kepada T besar, kepada DT besar, kepada DT kecil. Itu kan kalau ke bawah gitu. T turun ke bawah menjadi DT besar, turun ke bawah lagi menjadi DT kecil. Kita naikkan sekarang dari DT kecil menjadi DT besar, naik lagi menjadi T besar, yaitu waktu azali. Gitu, waktu azali, yaitu waktunya Nurullah wa Nur Muhammad. Gitulah kira-kira kita bermain dengan jagat raya yang tidak terjamah oleh pengetahuan-pengetahuan cebol hari ini. Tidak terjamah oleh pengetahuan pengetahuan hari ini. Itu. Kita harus kembali kepada struktur-struktur yang diberikan Allah, diwariskan Allah kepada kita semua. Misalnya Misalnya innal ardo yurithuha ibadiyas salihun kan gitu. Sesungguhnya fakta-fakta pengetahuan dunia itu yurithuha, diwariskan langsung oleh Allah, oleh Nurullah wa Nur Muhammad, diteruskan kepada salihun, orang-orang yang salihun. Kalau di bahasa Arab kan itu salihun itu apa? Enggak ada kesimpulan yang membuat kita paham itu. Apalagi bahasa-bahasa yang lain, misalnya Urubah, Eropah, atau Inggris misalnya. Tetapi kalau kita pakai, tadi saya ada permintaan untuk bahasa Jawa misalnya ya. Solihun itu kalau kita kembalikan kepada aksara-aksara Nusantara, baik itu aksara Jawa, Kawi, Sunda, dan lain sebagainya, maka solihun itu solohono kan gitu, selehno gitu. Jadi selehke, letakkan, diselehke gitu. Segala sesuatunya diletakkan kembali kepada struktur-struktur yang ditakdirkan oleh Allah menjadi warisan untuk kita semua kan gitu. Struktur-struktur ketak terbatasan ini kan gitu yang oleh Allah diberikan memang
memang agar kita tidak terpenjara selama hidup di dunia, kan gitu. Kita menjadi terbebaskan ketika hidup di dunia, sehingga tahu jalan kemana saja, termasuk kembali pulang ke hadirat Nurullah wa Nur Muhammad. Tuh kira itu ini bagi yang tadi harap dalam bahasa Jawa itu ya kita disuruh untuk selehno, meletakkan, pasrah, meletakkan diri di bagaimana ketentuan-ketentuan Allah, dan itu yang kita jalankan sesuai dengan eh, sesuai dengan apa namanya struktur maupun kontur ya yang diberikan Allah selama kita hidup di dunia dan sampai nanti kembali. Gitu Mas Firman, gitu Mas penanya. Siap, Ki. Baik, ada lagi mungkin dari yang lain? Saya tertarik nih lagi nih, boleh nambah nggak? Boleh, monggo, Pak Budi. Itu tuh eh, berhubung ada Om Stan yang masih diem aja, jadi saya bertanya tentang mitokondria itu, Kisinung. Iya, 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 iya. di dalam itu kan lebih lebih kepada kelak nantinya kita berkembang kan ya, eh, DNA mitokondria itu sendiri. Nah, saya apakah termasuk dengan nafsu-nafsu dan ambisi yang ada di dalamnya atau sekedar kerangka perkembangan secara pikir manusia nantinya, eh, menyikapi tentang menjaga mitokondria itu sendiri, Pak Kisinung? Ya, kalau mengikuti doktrinnya si Yuval Harari, ya itu artinya seperti itu kan gitu. Maka kalau saya menolak doktrinnya Yuval Harari kan gitu, gitu. Saya menunggu penolakannya itu justru. Sil- si- Justru itu karena kita kembali kepada bagaimana tadi ketakterbatasan ruang waktu yang tergelar, kemudian ketakterbatasan misalnya efeknya menjadi ketakterbatasan informasi yang diwariskan di dalam struktur-struktur DNA mitokondria kan gitu. Kita juga bisa menambahkan jangan hanya mitokondria saja kan gitu. Ya, ya. Tambahkan yang Anda bisa bayangkan dalam sistem genetika kita yang aktif saja kita paling hanya jutaan anunya apa namanya unitnya. Sementara yang diwariskan kepada struktur kesadaran kita atau struktur ini adalah miliaran, Pak. Jadi yang diaktifkan hanya ribuan saja di antara struktur yang diwariskan secara miliaran gitu. Maka kita memerlukan upaya-upaya di dua jagat itu ya, di dua jagat ini, Kayun Vidaroeni ini, untuk kita kemudian sampai kepada capaian-capaian yang miliaran-miliaran warisan yang lain, ya, warisan yang lain. Kita bisa mengaktifkan kembali misalnya dengan ziarah, ya. Kita aktifkan kembali dengan laku-laku, ya, dengan apa namanya melakukan sesuatu. Kita bisa mengaktifkan yang lain, misalnya dengan amal ibadah secara apa itu, secara fikih gitu ya. Ya, Bisa ya. juga kita lakukan itu. Ya. Jadi kita terbebas dari pembatasan. Justru justru segala sesuatu kita lakukan justru malah membebaskan segala keterbatasan dan juga terbebaskan dari segala kekotoran maupun kemesuman kan gitu. Kita akan terbebaskan menuju kepada keabsolutan, kesucian dan kemuliaan di hadapan Allah. Itu kalau di dalam teks-teks kuno seperti itu. Terima kasih, Ki. Gitulah Nambah saya kira-kira. jadi 1014 sekarang, Ki. Oh gitu ya, waduh. Iya, belum belum nyusul Pak Unggul. Pak Unggul masih 1020 kayaknya. Boleh, boleh. Monggo, monggo, terima kasih. Sama-sama. Ki, nanya satu Yuk. lagi nih, Ki. Jadi penasaran, Ki.
Berarti kalau kalau surga neraka atau akhirat itu ada di D kecil, DT besar atau DT kecil Ki? Di mana Ki posisinya Ki? Makasih Ki. Oh, kalau itu ada di detek kecil ya, jadi di hamparan Big Bang. Akhirat itu di DT kecil ya Ki ya? Iya, namanya saja akhirat berarti ada awal, ada akhir kan gitu. Sementara T besar itu adalah absolut ya, jadi tidak ada awal akhir. Iya. Maksudnya di DT kecil atau di DT besar Ki? Enggak, DT kecil, DT besar kan miliknya Nur Muhammad ya. Oh, DT besar itu miliknya Nur Muhammad ya Ki ya? Ya, DT kecil miliknya Oh, makhluk, oh berarti surga neraka itu belum apa-apa miliknya ya Ki makhluk. ya? Iya, Makhluk ya Ki ya? iya. Dan setelah makhluk ini kemudian ditiadakan oleh Allah, karena nanti kan kita di apa zaman akhir ini kan ditiadakan semua kembali kepada ketiadaan. Maka nanti Hmm. di gelaran berikutnya yaitu gelaran misalnya ditimbang amal dan apa dosanya, kemudian ditimbang masuk neraka atau masuk surganya Ya. dan lain Hmm. sebagainya. Itu adalah setelah ketiadaan itu kemudian digelar kembali eh, apa apa itu zaman Mizan itu ya, Yaumul Mizan itu digelar kembali kan itu. Dan antara ketiadaan sampai ke Yaumul Mizan itu ada berapa triliun-triliun tahun, itu juga adalah haknya Allah dan kuasanya Allah, bukan intervensi kita. Tidak bisa diulangi oleh CERN misalnya di dalam Big Bang buatannya CERN ya. Siap Ki. Itu Ba- tidak mungkin itu. Itu hanya mengulangi kebodohan aja. Berarti maksudnya abadan itu apa Ki? Anar abadan, neraka itu abadi, surga itu abadi. Nah itu maksudnya gimana Ki? Ya betul, abadi karena diciptakan untuk abadi kan begitu oleh Nurullah. Hmm. Iya, karena dikehendaki oleh Allah kan gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa itu memang makhluk gitu. Atau kalau bahasa yang lain ada Allah itu wajibul wujud, sedangkan makhluk itu mungkinul wujud gitu. Wujud abadi karena memang dia diizinkan oleh wajibul wujud kan gitu. Hmm. Maka segala makhluk ini mungkinul wujud. Iya, iya, iya. Oke, oke, Ki. Siap, Ki. Ya, Bangga, dari yang lain mungkin masih ada waktu beberapa menit lagi. Iya, tinggal 6 menit nih. Tinggal 6 menit, tinggal 6 menit. Assalamualaikum Ki. Mm-mm. Oh, Bangga, Pak Andi, silakan Pak Andi. Assalamualaikum semuanya. Rahayu. Oke, Rahayu, Rahayu. wilujeng sasedayanipun. Ya, Ki, aku Oke. mau nanya yang kelewat iseng nih Ki ya. Aku tuh mikir sebenarnya apakah yang dibilang kiamat itu benar-benar ada? Karena tadi ya kita juga membahas kan ya. Ada zaman Abu Jan, Banu Jan, mungkin ada Nisnas dan sebagainya. Lalu ada bangsa kita yang ada Mia. Sementara para makhluk ciptaan pertama itu yang khususnya di bumi ya, kita ngomong makhluk bumi ini, ya mereka pun juga mungkin menyebutnya kiamat ya waktu zaman mereka hilang gitu kan, tapi kenyataannya buminya tetap aja ada ya kan. Iya, Mereka diciptakan dari api gitu, terus kita anggap ada nisnas atau orang bisa bilang itu dewata gitu, bangsa langit gitu ya. Mungkin nih bangsa-bangsanya udara. Nah sekarang kita kan bumi nih Ki, ini larinya jadi kayak film Avatar ya Ki ya gitu. Jadi kita lagi bangsa bumi nih, kerajaan bumi yang memimpin kan, kita disuruh jadi pimpinan bumi gitu kan. Nah, sebenarnya kiamat itu apakah benar-benar akan menghancurkan buminya sendiri gitu kan? Karena saya loh kok ini mereka sendiri dihancurkan tapi buminya ada. Buminya masih ini juga gitu kan. Di balik tadi ya banyak wadah-wadah lain, dunia-dunia lain ya itu di luar konteks, tapi kita bahas bumi yang kita pijak sekarang ini kan juga dulu ditempati sama mereka.
Nah, itu yang pertama. Jadi menurut saya kayaknya sih bumi juga nggak bakal dihancurin Ki, nanti ada mainan baru kayaknya ya kalau menurut saya. Iya. Nah, yang kedua Ki tadi eh, mana sih Ki yang lebih asik, lebur tanpa bekas atau jasad kita masih ada Ki di bumi Ki, menyatu dengan cahayanya tanpa ada bekas sama sekali yang kita bawa saat ini, atau ya masih ada bekasnya yang kata orang-orang wah hebat nih mayatnya masih dijaga nih gitu. Sebenarnya lebih asik mana Ki? Khususnya dalam ajaran Jawa Ki. Monggo Ki. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya kalau kita berpikir seperti itu, memang kalau kita berpikir yang bukan zaman akhir ya, yang kemarin-kemarin itu namanya kiamat sugro kan gitu, kiamat kiamat sugro ya lah, akhir dari segala sesuatu atau akhir dari yang itu. Tetapi kalau kiamat asgor ini atau kiamat zaman akhir ini, maka kita berbicara tentang decay of matter ya. Jadi tentang umur segala sesuatu, umur umur apa itu? Umur partikel ya. Jadi segala sesuatu partikel itu pasti ada umurnya gitu. Nggak ada yang partikel abadi terus ada terus nggak habis-habis. Nggak, tapi ada decay ya. Jadi ada umur partikel. Partikel misalnya ada yang umurnya cuma hitungan detik ya. Misalnya partikel-partikel ketik seperti seperti apa itu rodon ya, kemudian seperti yang lain-lain itu ada yang umurnya cuma 1 jam, tapi ada juga partikel yang umurnya miliaran tahun. Ada yang partikel yang umurnya misalnya seperti umur tadi apa dari apa Big Bang itu ada partikel yang tercipta sampai 15 miliar tahun. Tetapi seluruh partikel itu harus punya decay-nya, masa-masa lenyapnya ya gitu. Jadi tidak mungkin itu zaman akhir itu, maka tidak mungkin seperti khayalan-khayalan kiamat sugro kayak yang kemarin ya. Zaman akhir ini kita harus berhadapan dengan usia ataupun decay of matter, dengan apa namanya partikel-partikel yang memang segala sesuatu partikel ini harus sampai pada zaman akhirnya ya, harus sampai pada umur akhirnya gitu. Maka seluruh partikel ini akan kembali kepada ketiadaan, termasuk partikel yang menyusun darah kita, otot kita, daging kita, kulit kita, kuku, mata, gigi, kemaluan, air mani dan seluruhnya itu tersusun atas partikel-partikel dan itu ada usianya. Ya, maka di zaman akhir ini kita kembali kepada ketiadaan karena memang segala sesuatu partikelnya harus kembali kepada decay ya, kepada peluruhannya ke zaman akhirnya gitu. Jadi kalau kembali ke situ ya kita harus belajar dulu tentang bagaimana usia materi kan gitu, bagaimana keberadaan partikel, bagaimana efeknya terhadap gelombang misalnya kan gitu. Jadi ini bukan persoalan selera ataupun selera atau minat atau tergiur atau terinspirasi dan lainnya, tetapi ini persoalan-persoalan menyangkut decay of matter. Ya. Bagaimana seluruhnya kemudian kembali kepada ketiadaan karena ada decay of matter. Gitu, Mas. Oke. Nah, yang tadi Ki lebih baik lebur hilang kembali kepada nurnya atau jasad yang masih terjaga Ki. Ya itu menjadi syarat ya. Ketiadaan itu kemudian menjadi syarat bahwa segala sesuatu itu tiada. Gitu. Termasuk nur kita itu sendiri, nur saya misalnya, nur Anda gitu. Itu sendiri. Tetapi bagaimana itu kemudian diciptakan itu hanya hal yang sangat mudah bagi Allah kan gitu. Ada di ayat Qur'annya kan gitu. Ya, jadi menciptakan ulang itu hal yang sangat mudah bagi Allah. Bukan satu persoalan-persoalan yang sesuai dengan
hasrat kita lah, cita-cita kita, penyempurnaan kita, ketidakinginan tiada kita, itu tidak ada hubungannya itu. Ya. Itu semua karena memang menyangkut bagaimana absolutely of Nurullah wa Nur Muhammad kan gitu. Kaitannya dengan ajaran Buddha gimana? Iya, hanya ajaran saja kan, bukan fakta. Oke, belum bisa disimpulkan dari fakta ya. Iya. Baik, Pak. Monggo yang lain, Mas. Aduh, ini dia nih. Menarik nih Pak Andri nih pertanyaannya ini apa? Jahil, jahil. Orang jahil semua sih, Mas. Enggak Hah? juga sih. Iya ini kayaknya pada jahil cuma pada ketahan kayaknya nih. Tahan aja. Iyalah. Ya Iya. Bangga, waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 2. Betul. Masih Iya, ada yang Mas. Kita istirahat dulu lah. masih ada yang mau bertanya nggak? Oh, gitu. Atau kita cukupkan? Mungkin cukupkan dulu ya Ki ya. Iya. Biasanya kalau tambah malam tambah jahil Ki, tambah jadi Ki biasanya Ki. Iya. Ya. Iya, iya. Baik, mungkin saya cukupkan ya Ki. Matur suwun Ki. Baik. Wedalannya sangat ini Ki, sangat mencengangkan ya Ki ya dan memancing Ki. Saraf-saraf otak ini Ki yang udah tumpul ini jadi aktif lagi Ki. Iya, Ya, mungkin itu iya, iya. teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua nanti masih berlanjut kajian tentang Sangkan Paraning Dumadi ini di minggu depan insya Allah di hari Rabu jam 8. Minggu depan insya Allah kita akan membahas lebih dalam lagi tentang Nur Muhammad, keazalian Nur Muhammad. Mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Wabillahi taufiq dan kepada Ki Siwung juga saya ucapkan terima kasih. Matur suwun Ki. Dan kepada teman-teman semua terima kasih. Kita mungkin bisa berjumpa di Rebo depan insya Allah. Saya kembalikan ke Pak Abdul Hakim. Mangga Pak Abdul Hakim. Ditutup saja Pak Abdul Hakim. Oke, terima kasih Bang Firman Sabar. Baiklah teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang hadir pada acara kita malam hari ini. Telah berakhir rangkaian diskusi malam hari ini. Insya Allah akan kita berjumpa kembali di Rabu depan. Terima kasih Ki Sinung dan teman-teman sekalian yang ikut berpartisipasi pada malam hari ini. Baiklah, saya akhiri pertemuan ini dengan bacaan salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.